Halo semua, perkenalkan, nama saya Ristiana Febianti, mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika, Fakultas FPMIPA, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan materi luas permukaan tabung melalui aplikasi GeoGebra yang sudah saya rancang. Sebelumnya, apa itu tabung? Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup berupa lingkaran yang sama dan sejajar, serta memiliki selimut tabung berupa segi 4 yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Kemudian, ada sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi datar yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang sama dan kongruen, serta memiliki 1 sisi lengkung. Yang kedua, tabung tidak memiliki sudut. Yang ketiga, tabung memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk pada alas dan rusuk pada sisi atas. Yang keempat, jarak antara sisi alas dan sisi atas tabung disebut tinggi tabung. Sebelum kita masuk ke rumus luas permukaan tabung, kita harus ketahui terlebih dahulu jaring-jaring tabung untuk mempermudahkan dalam memahami materi luas permukaan tabung. Nah, apa itu jaring-jaring? Jaring-jaring suatu bangun ruang terjadi bila sisi-sisinya direbahkan, sehingga terletak sebidang dengan alas bangun ruang tersebut. Jaring-jaring dapat juga disebut sebagai kerangka. Di sini terdapat sebuah tabung dengan tingginya yaitu H dan jari-jarinya yaitu R. Kemudian di sini juga terdapat sebuah slider. Apabila kita menggeser slidernya ke buka, maka jaring-jaring tabung tersebut akan terbuka, dan apabila kita menggeser slidernya ke tutup, maka jaring-jaring tersebut akan tertutup dan kembali ke bentuk tabung semula. Kemudian di sini juga terdapat tombol play dan tombol stop. Apabila kita memencet tombol play, maka secara otomatis tabung tersebut akan membuka jaring-jaringnya dan kembali ke bentuk tabung seperti semula. Di sini kita dapat melihat proses terbentuknya jaring-jaring tabung. Kemudian jika kita memencet tombol stop, maka tabung tersebut akan berhenti. Sehingga dapat kita ketahui jaring-jaring tabung tersebut terdiri dari tutup dan alas yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, dan bagian lengkungan atau sisi lengkungnya yang berbentuk persegi dengan panjang segi 4-nya bergantung pada keliling, alas, dan tutup tabung tersebut. Setelah kita ketahui jaring-jaring tabung, maka kita dapat mengetahui luas permukaan tabung. Luas permukaan adalah jumlah dari luas permukaan-permukaannya. Sehingga dapat kita ketahui luas permukaan tabung yaitu luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup. Sebelumnya kita ketahui alas dan tutup tabung yaitu lingkaran dengan jari-jari yang sama dan kongruen. Sehingga luas permukaan tabung yaitu dapat disederhanakan menjadi 2 dikali luas alas dikali luas selimut. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu luas alas dan luas selimutnya. Luas alas sama saja dengan luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat atau pi dikali R dikali R. Untuk kita mengetahui luas selimut, kita harus mengetahui keliling lingkaran, karena panjang selimut ini tuh bergantung kepada keliling lingkaran, alas, dan tutupnya. Sehingga kita ketahui keliling lingkaran yaitu 2 dikali pi dikali R, maka luas selimutnya yaitu 2 dikali pi dikali R dikali tingginya atau H. Sehingga dapat kita ketahui luas permukaan tabung yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas selimut, dan dapat disederhanakan menjadi 2 dikali pi kali R kali R ditambah 2 dikali pi dikali R dikali H sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali dalam kurung R tambah H. Kemudian ada juga luas permukaan tabung tanpa tutup. Karena tanpa tutup, maka permukaannya hanya terdiri dari luas alas, terdiri dari alas,
dan selimut, sehingga luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu luas alas ditambah luas selimut. Nah, dapat disederhanakan yaitu luas alasnya Pi dikali R dikali R ditambah 2 dikali Pi dikali R dikali H sama dengan Pi dikali R dikali dalam kurung R tambah 2H. Nah, dengan R-nya yaitu jari-jari dan H itu tinggi. Kemudian di sini juga terdapat 2 slider. Nah, slider yang pertama ini untuk jari-jari dan slider yang kedua ini untuk tinggi tabungnya. Kemudian di sini juga terdapat hasil dari perhitungan untuk luas lingkaran, luas permukaan tabung, dan luas permukaan tabung tanpa tutup dengan jari-jari dan tingginya sesuai pada slider ini. Jadi kita dapat mengubah jari-jarinya apabila kita menggeser ke kanan semakin besar dan ke kiri tabungnya, jari-jari tabungnya akan semakin kecil dan mempengaruhi bentuk tabungnya. Begitu juga dengan tingginya. Semakin kita geser ke kiri, tabungnya semakin memendek. Apabila kita geser ke kanan, maka semakin meninggi. Dan untuk nilainya juga sama. Semakin kita geser ke kiri untuk tinggi dan jaring-jarinya, maka hasilnya juga akan berkurang. Apabila kita geser ke kanan, maka jumlah luas dan untuk hasil luas lingkaran, luas permukaan tabung, dan luas permukaan tabung tanpa tutup akan membesar. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasannya. Contoh soalnya yaitu sebuah tabung berjari-jari 5 cm jika tingginya 6 cm dan Pi yaitu 3,14, berapakah luas permukaannya? Untuk penyelesaiannya diketahui R atau jari-jarinya yaitu 5 cm, kemudian T atau tinggi tabung yaitu 6 cm, kemudian Pi-nya yaitu 3,14. Jadi ditanyakan luas permukaan tabung. Untuk menjawabnya, kita ketahui luas permukaan tabung yaitu 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R tambah T. Nah, kita ketahui tadi R, T, Pi-nya, maka tinggal kita masukkan ke rumus luas permukaan tabung. Nah, jadi sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali dalam kurung 5 tambah 6 sama dengan 31,4 dikali 11 sama dengan 345,4 cm kuadrat. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 345,4 cm kuadrat. Untuk lebih memahaminya, berikut ada latihan soal yang teman-teman dapat kerjakan. Sekarang kita akan melihat bentuk tabung dan jaring-jaring tabung yang divisualisasikan menggunakan augmented reality. Berikut adalah bentuk tabung yang divisualisasikan menggunakan augmented reality. Nah, di sini kita dapat melihatnya dari sisi samping, kemudian dari sisi atas. Di sini juga terdapat slider. Slider ini tuh fungsinya untuk kita mengatur jari-jari tabung dan tinggi tabung juga. Sehingga kita tahu tinggi tabung itu ya merupakan jarak antara lingkaran yang di bawah atau bisa disebut alas dengan jarak yang lingkaran yang pada di atas yang biasanya disebut dengan tutup tabung. Nah, kemudian untuk jari-jarinya, jari-jari ini sangat mempengaruhi lingkaran pada alas dan pada tutup tabung. Berikut adalah jaring-jaring tabung yang divisualisasikan menggunakan augmented reality. Kita dapat melihatnya dari sisi depan,
kemudian dari sisi samping, dan juga kita dapat melihatnya dari sisi atas. Nah, kemudian di sini juga ada slider. Slider yang ini tuh fungsinya untuk mengetahui bagaimana sih proses pembentukan jaring-jaring tabung. Nah, dapat dilihat seperti ini. Sekian pematerian dari saya. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi. Untuk lebih memahami materi luas permukaan tabung, teman-teman dapat mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan pada Quizzes. Untuk teman-teman yang ingin mengakses GeoGebra dan Quizzes, berikut linknya. Untuk memudahkan, linknya juga udah tertera di description box ya. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!